Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video saya. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran spreadsheet hari ini. Harapan saya semoga Anda selalu sehat dan bahagia sehingga tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun dilakukan dari rumah saja melalui online. Tetap jaga kesehatan Anda, taati protokol kesehatan jika Anda ingin keluar rumah sehingga kesehatan, keselamatan baik diri Anda sendiri, keluarga, dan sesama yang ada di sekitarmu menjadi terjaga dengan baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam materi tentang menggunakan fungsi Microsoft Office Excel. Jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang fungsi sum if, count if, dan logika if, maka hari ini saya masih mau melanjutkan tentang logika if, tetapi saya tambahkan lagi dua fungsi lagi, yaitu fungsi VLOOKUP, dan fungsi HLOOKUP. Fungsi if yang kita pelajari hari ini sedikit berbeda, yaitu kalau kemarin kita mempelajari fungsi if itu secara tunggal saja, hanya satu if dalam satu sel, maka hari ini kita mempelajari bagaimana mengaplikasikan fungsi if dalam satu sel itu bisa beberapa fungsi if yang digunakan. Sama seperti minggu lalu, fungsi if ini digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan syarat tertentu. Berdasarkan syarat. Nanti ada syaratnya untuk supaya fungsi itu bisa benar. Atau supaya data itu menjadi benar. Rumusnya seperti ini. Tetapi hari ini kita tambahkan lagi beberapa. Jadi dalam satu sel itu harus memuat beberapa if seperti yang saya buat ini. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, dan seterusnya tergantung kebutuhan Anda. Supaya lebih jelas, mari kita langsung saja masuk untuk melihat contohnya. Ya, di sini ada tabel menghitung harga jual buku. Ini ada judul buku, kemudian ada kategori 1, 2, dan 3. Kemudian di sini harga buku, di sini kolom diskon, lalu di sini kolom harga jual. Ada satu tabel kecil di bawah ini yang memuat kategori dan diskonnya. Saya mau mengisi diskon ini, kolom diskon ini dengan menggunakan rumus if. Maka untuk mengisi kolom E ini dengan diskon sesuai dengan kategori barangnya, saya bisa menggunakan rumus if. Cara yang pertama, saya ketik if, kan rumusnya sama dengan if, kemudian sel plus logikanya, kemudian nilai benar, nilai yang dianggap benar, kemudian dan seterusnya. Maka ini saya tulis, karena ini saya mau menggunakan 3 buah if untuk 3 kategori buku. E sama dengan if dalam kurung, karena yang kita kategori buku itu ada di kolom C, dan baris kelima ya, ada di sel C5. Jadi saya tulis C5 sama dengan jika di kolom C5 itu nilainya berupa angka, maka kita langsung saja tulis angkanya. Tapi kalau berupa karakter, berupa variabel, berupa huruf, maka kita menggunakan dulu tanda petik I, gitu ya, tanda petik lagi, koma. Nah, satu Romawi yang saya beri tanda petik ini merupakan logika teksnya, sedangkan C ini merupakan sel yang kita maksudkan dan yang ada logikanya. Kemudian I ini, ya satu Romawi ini adalah, kita lanjutkan. Setelah itu tanda koma, ya bisa saja Anda gunakan tanda koma atau tanda titik koma sesuai dengan perangkat Anda, laptop Anda atau PC Anda. Kemudian kategori 1 itu diskonnya 15%, maka saya tulis 15%. Lalu saya balas lagi dengan tanda petik. Kemudian saya kasih tanda koma. Lagi-lagi, jika perangkat Anda menggunakan titik koma, maka gunakan titik koma. Kalau perangkat Anda menggunakan koma, silakan gunakan koma. Kemudian kita tambahkan lagi, karena masih ada kategori yang kedua, yaitu
buku kategori 2 dengan diskon 25%, maka kita ketik lagi C, if dalam kurung C 5 itu sama dengan 2 Romawi, ya. Ingat, saya tekankan ulang lagi, jika pada kolom C itu isinya berupa angka, maka tanda petik tidak usah digunakan. Tapi kalau misalnya selain angka, maka gunakan tanda petik sebagai logikanya. Batasi dengan tanda koma, kemudian tanda petik lagi, saya isi 25% sesuai dengan kategori yang ada. Kemudian saya balas dengan tanda petik lagi. Kemudian yang ketiga, nah, ada 2 pilihan. Bisa Anda gunakan if lagi, bisa Anda ketik langsung tanda petik 50. Saya pakai yang langsung saja tanda petik 50%. Kenapa? Karena tidak ada kategori yang lain lagi. Jika ada kategori yang lain lagi, maka tambahkan if lagi. Seperti itu, ya. Lalu kita hitung ada berapa tanda kurung di sana. Ada 2 tanda kurung, maka kita tutup dengan 2 tanda kurung. Lalu kita dapat 15%. Seperti itu, ya. Untuk ke bawahnya kita boleh menggunakan copy paste ke bawah seperti itu. Bisa juga seperti tadi saya katakan, kalau misalnya yang bagian terakhir ini kita isi dengan if lagi, boleh, ya. Misalnya saya hapus dulu yang ini, kemudian saya tulis ulang, ya, sama dengan if dalam kurung C5 sama dengan 1 Romawi 15%, tanda koma, if lagi dalam kurung C5 sama dengan 2 Romawi, koma, tanda petik 25%, kemudian tanda petik lagi, koma, if lagi, ya, C5 sama dengan 3 Romawi, maka 50%. Itu, lalu hitung ada berapa tanda kurung yang kita sudah buka, ada 3, maka kita tutup dengan 3 tanda kurung. Sama, ya. Jadi silakan Anda memilihnya dengan cara Anda sendiri. Lalu ke bawahnya kita paste ke bawah. Untuk harga jualnya berarti kita kalikan harga buku dengan harga diskonnya. Maka kita untuk harga jualnya maka kita buat sama dengan sel D5 dikurang, ya, sel D5 dikurang diskonnya berapa, ya kan, dikurang dalam kurung sel D5 lagi dikali sel E5 balas kurung. Jadi harga jualnya adalah 233.750. Yang lainnya kita ke bawah. Oke, itu untuk fungsi if berganda, ya, fungsi if berganda. Nah, contoh yang lain misalnya seperti ini, ya, contoh yang lain misalnya seperti ini. Ini ada apa namanya hasil ujian di sebuah lembaga kursus komputer. Hasil ujiannya ini. Kemudian di sini ada keterangan, ada tabel di sini ada keterangan. Jika 60 ke bawah lebih kecil dari 60 maka grade-nya E, 60 sampai 69 grade-nya B, 70 sampai 79 grade-nya C, dan seterusnya sampai dengan A. Nah, kemudian statusnya, ya, bagian status ini jika apa namanya lebih kecil dari 70 dia tidak lulus, lebih besar dari 70 baru dia lulus.
Maka kita bisa mengisi di grade ini dengan if berganda, dengan karakter, dengan kriteria seperti yang dicantumkan di sini. Ya, maka kita bisa tulis sama dengan, nah ingat, jika di kolom yang berisi logika itu membuat angka, maka langsung saja ya if dalam kurung D3 ya, D3. Kenapa? Karena ini logikanya ada di sel D3, kolom D baris ke-3, sama dengan 60, lebih kecil atau sama dengan 60 ya, lebih kecil atau sama dengan 60, sama dengan 60, maka dia E. Ya, begitu dan seterusnya. Nah, ini menjadi tugas Anda untuk menyelesaikan ya. Kemudian koma, if dalam kurung ya, D3 itu lebih besar atau sama dengan 70 ya, lebih besar atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 60 ya, maka dia grade-nya D. Dan seterusnya Anda bikin sendiri di rumah dan kumpulkan melalui psikologi. Saya tidak lanjutkan ya. Yang berikut kita lihat tentang VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP ya, fungsi VLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel secara vertikal atau dari atas ke bawah. Rumus yang digunakan VLOOKUP, kriteria sel, nama tabel bantu, nomor kolom, range lookup-nya. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kriteria itu ada di kriteria yang kita maksudkan ada di kolom di sel D3. Kemudian tabel rujukan kita atau tabel bantu itu saya beri nama tabel 1. Kemudian nomor kolomnya kolom ketiga. Nah, range lookup-nya ini berupa kalimat benar atau kalimat salah. Nah, ini bisa boleh diisi, bisa pakai, bisa tidak, terserah. Ya, ini dari keterangannya ya. Nilai atau kunci acuan. Nah, ini keterangan rumus ini. Tabel bantu merupakan tabel acuan yang akan digunakan untuk dibaca oleh VLOOKUP ini. Nomor kolom, posisi di mana tabel acuan itu kita maksudkan. Kolom posisi di mana data yang kita maksudkan itu berada dalam tabel acuan. Range lookup ini bersifat opsional, boleh digunakan, boleh tidak. Gunakan true atau gunakan false, sama saja ya. Atau kalau tidak gunakan dua-duanya, true atau false, isi saja 0 seperti saya buat pada rumus lookup ini. Kalau VLOOKUP itu membaca tabel secara vertikal, maka lookup itu digunakan untuk membaca tabel secara horizontal atau mendatar atau dari kiri ke kanan. Rumusnya hampir mirip dengan dengan VLOOKUP, hanya pada lookup nomor kolom diganti dengan nomor baris. Ya, nomor kolom diganti dengan nomor baris. Ya. Nah, ini tentang rumus VLOOKUP dan lookup. Nah, untuk memahami tentang rumus ini, VLOOKUP dan lookup, kita lihat langsung pada contoh soal. Yang pertama itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Ini ada kolom, ada tabel yang berisi beberapa orang yang akan melakukan kunjungan wisata.
dengan beberapa tujuan. Nah, kode tujuan wisatanya dia ada di kolom D, kemudian destinasi wisatanya berdasarkan kode itu ada di kolom E, kemudian tarif wisatanya itu berada pada kolom E. Nah, tarifnya diisi berdasarkan. Nah, saya mau menjelaskan hari ini ada dua cara untuk mengisi menggunakan rumus VLOOKUP ini atau menggunakan tabel bantu ini. Yang pertama, tabel ini saya beri nama dulu, ya. Tabel ini saya beri nama dulu. Cara beri nama tabel adalah blok ini tabel, ya, blok isinya saja, nggak usah sampai di atas. Blok tabel semua. Kemudian pada pojok kiri atas, ya, pojok kiri atas ada yang disebut dengan name box. Ya. Ingat pembelajaran tentang bagian-bagian dari Microsoft Office Excel. Ini ada name box. Pada name box kita ganti nama name box itu dengan tabel 1. Tabel underscore 1, ya, tabel 1. Lalu kita enter. Maka kolom ini, range ini namanya adalah tabel 1. Ketika kita blok range ini semua, maka di atas nanti akan muncul tabel 1. Perhatikan arah kursor saya bergerak di sini. Ya. Nah, lalu kita masukkan menggunakan tabel itu, menggunakan tabel 1. Maka kita gunakan VLOOKUP untuk destinasi wisata. Jika BL, di sini BL Bali. Kalau datanya sedikit seperti ini, kita bisa langsung ketik saja. Lihat kode di bawah BL, di atas Bali, dan lain-lain. Tapi kalau datanya banyak, Anda ketik satu-satu bisa saja salah. Punya kemungkinan untuk salah. Maka kita menggunakan VLOOKUP. Ya. Nah, karena contoh, maka datanya saya kasih hanya sedikit saja. Ya. Contoh. Nah, pada kolom E, saya mau mengisi destinasi wisata berdasarkan tabel bantu di bawah ini. Maka saya ketik sama dengan saya menggunakan VLOOKUP karena bacanya secara vertikal ke bawah. VLOOKUP dalam kurung. Nah, range mana yang kita mau, ya, sel mana yang kita mau, yang ada kodenya, ada di sel D. Maka kita klik D4 ini. Mau ketik D4 saja boleh, atau mau klik di kolom di sel D4 boleh. Kemudian beri tanda koma atau titik koma sesuai dengan perangkat Anda. Lalu ketik nama tabel. Ketik nama tabel bantu tadi. Tadi kan kita bilang di sini ini adalah tabel bantu kan, tabel bantu 1, tabel 1. Jadi kita ketik tabel underscore 1, ya, kemudian koma, lalu destinasi wisata itu ada di kolom keberapa? Ternyata dia ada kolom kedua. Ingat ya, ini kolom pertama, ini kolom kedua, maka kita isi kolom kedua. Kolom kedua, lalu range itunya kita boleh menggunakan false atau true. Jadi kita boleh gunakan false atau true. Oke, kita gunakan true saja. Ya, lalu kita kurungnya. Enter. Ternyata BL itu Bali. Kalau untuk bawahnya kita biasa saja, itu untuk destinasi wisata. Itu untuk destinasi wisata. Lalu untuk tarif saya tidak menggunakan nama tabel, ya. Saya tidak menggunakan nama tabel ini, tabel 1, tetapi saya menggunakan data yang ada di tabel yang sebelah ini, yang sebelah kanan ini, ya, data yang sebelah kanan ini. Saya mau menunjukkan kepada Anda
kedua cara itu, cara yang pertama boleh menggunakan nama tabel dulu, tabel dikasih nama dulu, atau boleh langsung saja. Nah, langsung saja itu jika datanya banyak akan merepotkan. Tetapi kalau datanya banyak, maka kita menggunakan nama tabel. Tapi kalau datanya sedikit, kita boleh menggunakan, ya, tidak usah menggunakan nama tabel, kita langsung saja. Oke, di bagian tarif saya pakai yang tidak menggunakan nama tabel. Jadi sama dengan VLOOKUP dalam kurung adanya di sel, kodenya itu ada di sel D, ya, sel D4, koma. Yang berikutnya, kalau tadi kita isi nama tabel, jika kita tidak menggunakan nama tabel, maka yang berikutnya kita blok semua tabel ini yang ada isinya. Oke. Setelah kita blok, jangan lupa ketik F4 untuk membuat sel tabel ini menjadi absolut. Kita ketik F4, maka semua tabel ini menjadi absolut. Lalu tarif adanya di kolom keberapa? Tarif itu adanya di kolom ketiga. Jadi kita isi 3, kemudian kita pakai true. Ya. Selesai. Ya. Kemudian ke bawahnya tinggal kita ke bawah. Selesai. Sama kan? Ya. Itu untuk VLOOKUP. Saya harap Anda bisa memahami, mengikuti. Dan kalau mau, silakan mencoba berulang-ulang. Untuk satu soal ini, contoh seperti ini, Anda coba berulang-ulang sampai Anda paham. Oke? Yang kedua itu kita lihat tentang contoh untuk HLOOKUP. Ingat, HLOOKUP berarti dia membaca data secara horizontal. H ini singkatan dari horizontal. Artinya dia membaca data secara horizontal dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Nah, ini isinya sama. Ya, daftar destinasi, kemudian tarif, sama. Isinya sama seperti tabel VLOOKUP tadi. Tapi ini saya menggunakan untuk HLOOKUP-nya. Nah, supaya gampang, supaya itu saya memberikan dua contoh seperti tadi, ya. Dua contoh seperti tadi, yang satu menggunakan nama tabel, yang satu lagi tidak menggunakan nama tabel. Untuk destinasi wisata saya menggunakan yang tidak pakai nama tabel, ya, tidak pakai nama tabel. Maka destinasi wisata saya langsung saja ketik sama dengan HLOOKUP dalam kurung, karena sel kategori itu ada di sel D3, maka kita klik D3 atau Anda ketik D3, lalu koma, kemudian blok, ya, blok tabel, tetapi judulnya tidak usah, kode destinasi tarif tidak usah, judulnya tidak usah dipakai. Kita langsung saja ini. Oke, kita langsung saja mulai dari isi dari tabel itu. Lalu kita klik F4 untuk membuat sel range itu menjadi absolut. Kemudian koma, barisnya adalah baris ke-1, 2, baris ke-2. Ya, itu destinasinya. Ya, untuk yang kedua saya ketik lagi supaya membantu tadi yang keliru sedikit. HLOOKUP dalam kurung D4, karena adanya di D4, koma, blok semua, ya, blok semua. Oke. Kemudian F4 itu tujuannya untuk apa? Untuk membuat sel atau range itu menjadi absolut. Koma, destinasinya itu ada di kolom kedua, kemudian koma, true.
Ya. Untuk bawahnya sisanya Anda tinggal copy paste saja ke bawah. Lalu bagian tarif saya menggunakan dengan nama tabel. Untuk membuat nama tabel sama seperti tadi, blok tabelnya isinya saja, judulnya tidak usah. Ya. Kode destinasi dan tarif itu tidak usah, isinya saja. Ya. Isinya saja, lalu di name box-nya kita ketik nama tabel underscore 2. Anda bisa pakai judul apa saja terserah, tapi saya menggunakan tabel underscore. Jadi ini isinya adalah tabel 2. Gitu ya. Kalau kita blok semua, di sini akan muncul tabel 2. Caranya bagaimana? Sama dengan lookup dalam kurung B3, nama tabelnya tadi apa? Tabel underscore 2, kemudian tarifnya ada di baris keberapa? Ternyata baris ke 1, 2, 3, baris ketiga. Tarifnya ada di baris ketiga, maka kita isi 3, kemudian koma lagi, true lagi. Ya. Jadi 4 juta. Ya. Sisanya enaknya di Excel kan gitu, copy paste. Itu mengenai fungsi if berganda, lalu VLOOKUP dan HLOOKUP, yang juga sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Ada tugas yang harus Anda kerjakan untuk rumus if ganda, VLOOKUP dan HLOOKUP, yang soalnya akan saya berikan dalam bentuk file Word seperti minggu lalu, dan Anda kerjakan. Saya harap Anda mengerjakannya dengan baik. Teruslah berlatih supaya Anda bisa mahir dalam menggunakan rumus-rumus atau fungsi-fungsi dalam Microsoft Office Excel untuk mengoperasikan spreadsheet. Sampai jumpa pada video-video yang akan datang. Terima kasih.